hati bernama Bawang Putih yang hidup bersama keluarganya yang bahagia. Keluarga Bawang Putih sangatlah damai dan ramah sehingga dikenal baik oleh para warga sekitar. Namun suatu hari, putusan ayah membuat Bawang Putih harus merasakan kesengsaraan. Ayahnya memilih untuk menikahi seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya selalu bersikap baik kepada Bawang Putih. Tanpa keluarganya sadari, kedatangan Bawang Merah dan ibunya adalah awal dari kehancuran hidup Bawang Putih. Suatu hari, Bawang Putih baru saja terbangun dari tidur siangnya, mendapati suara bising dari luar kamar. Bawang Putih terbangun dari kasurnya. Keadaan di luar kamarnya bising oleh keramaian orang. Bawang Putih berjalan keluar kamar kebingungan. Tadi pagi ibumu tiba-tiba muntah darah dan mati. Lalu siang ini ibumu telah tiada. Ayah, benarkah itu ayah? Ayah, apakah itu ibu? Bawang Putih menangis. Ia tidak dapat menahan air matanya. Bawang Putih berlari menuju tempat di mana ibunya terbaring tanpa nyawa. Bawang Putih, aku selalu sedih atas kehilangan ibumu. Siapa yang juga pernah menyakitkan. Ibumu adalah orang yang baik dan menyabar. Semoga Tuhan melindungi kembalinya. Dengan baik. Hari itu adalah hari yang dipenuhi oleh rasa kesedihan mendalam yang menimpa ayah dan Bawang Putih. Keluarga berdatangan ke rumah mereka. Ibu Bawang Putih dikenal ramah dan suci hati. Semua warga bersedih atas kepergiannya. Atas kepergian si Anda. Saya harap Anda tidak larut dalam kesedihan. Baik Bu, saya juga tidak ingin Bawang Putih khawatir. Ya sabar ya Bu ya. Kasihan Bawang Putih, nanti dia sedih. Kalau Bapak, kami ada. Ya benar Pak. Baik Bu, Pak, terima kasih. Hari demi hari telah berlalu sejak kepergian. Hari-hari setelah itu, Bawang Merah dan ibunya selalu berbaik hati dan membantu Bawang Putih dan ayahnya. Di balik itu, Bawang Merah dan ibunya merencanakan hal jahat. Mereka sangat ingin mengambil alih kekuasaan harta ayah Bawang Putih. Bu, aku bosan deh hidup gini-gini aja. Aku kan pengen perhiasan sama baju baju mahal. Pas aku minta ayah, katanya kita gak boleh pamer. Jengkel kan? Aku semua kesel. Ayah timun sangat pelit. Darahnya. Ayah timun sangat pelit. Darahnya menyayangi anak. Ayah timun sangat pelit. Darahnya menyayangi anak kesayangan ibu. Padahal ibu kan juga istrinya. Ibu ada ide. Bagaimana kalau kita bunuh saja ya?
tempat tinggal dan bangun kerajaan. Bahkan besok, kau dan ibu akan pergi ke pesisir pantai. Kita akan membantu dan memulai persembahannya. Jadi gak sabar beli perhiasan berjual mahal. Iya. Keesokan harinya, ayah bawang putih pergi bekerja. Setelah ayahnya pergi, bawang merah dan ibunya mulai menyuruh bawang putih melakukan pekerjaan rumah. Sementara mereka bersantai, bahkan memotori rumah dan membuat bawang putih harus bekerja 2 kali. Bawang putih, ayah pergi dulu ya. Ada yang harus ayah urus di desa seberang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Menurutlah pada ibu dan kakak dirimu. Jadi anak baik-baik ya. Baik ayah, ayah juga jaga diri ya di sana. Cepat pulang ya ayah. Aku akan sangat merindukanmu. Baik berdoa. Ayah, ini akan sangat menginginkan ayah. Berhati-hatilah ya. Suamiku. Jangan terlalu lama ya. Kami dan bawang putih di sini menunggu. Ayah akan segera pulang. Kalian Ayah akan segera pulang. Kalian satu bantu satu sama lain ya. Ayah janji akan selalu mengirimkan kalian uang. Hati-hati ya ayah. Seminggu berlalu semenjak ayah bawang putih pergi bekerja. Bawang putih mendengarkan perkataan ayahnya untuk selalu berbuat baik dan menuruti apa kata ibunya. Sementara bawang merah dan ibunya berbuat kejam dan seenaknya pada bawang putih. Namun kelembutan hatinya dan kesabarannya seperti ibunya, bawang putih tetap menuruti kemauan bawang merah dan ibunya. Tak lama setelah ayahnya pergi, bawang merah dan ibunya menjalankan rencananya. Mereka pergi menuju tebing pesisir pantai yang dikenal sakral dan tempat orang-orang melakukan persembahan pada ruh sakti. Mereka membawa beberapa barang untuk dijadikan syarat dan sesajen kepada ruh di sana. Ibu serius. Aku tahu. Kamu ini jangan lebay deh. Ini semua kamu demi mendapatkan harta karun dari ayah ini. Mereka pun memulai persembahan itu. Mereka membuka gerbang gaib dan memulai percakapan dengan ruh sakti, meminta agar ruh mengambil ayahnya. Diperannya banget ya. Dan mereka dapat menguasai kekayaannya dengan menerima sesajen dan mereka. Ruh itu melakukan permintaan mereka dan memberikan waktu selama 3 hari tentang akan ada kabar mengenai ayah bawang putih. 3 hari berlalu setelah persembahan itu. Tiba-tiba ramai warga berdatangan ke rumah bawang putih untuk menyampaikan sesuatu. Jantung bawang putih berdegup kencang saat Jantung. mendengar bicara para warga. Bertanya dengan hatinya, apakah yang sebenarnya terjadi? Bawang putih terdiam menunggu warga melanjutkan ucapannya. Bawang putih, ayahku tadi pagi kecelakaan bawang putih. Kata warga seberang bawang putih. Bawang putih, ayahku sebenarnya perjalanan pulang bawang putih. Ya sabar ya nak.
Malah gibah. Dia akan semakin sakit. Serem. Kita bisa menang aja. Iya, lihat aja bang. Nangis berdasarkan kitabnya. Dengan sepuasnya. Seminggu setelah kematian sang ayah, seharian bawang putih adalah membersihkan rumah, mencuci baju, dan lain sebagainya. Sedangkan sang ibu tiri dan bawang merah hanya bersantai di rumah dan pergi keluar untuk menghamburkan harta keluarganya. Bawang putih hanya bisa diam dan menuruti perkataan ibu tiri dan saudara tirinya itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarganya. Di sore hari, saat bawang putih telah menyapu halaman rumah, ia terkejut dengan suara teriakan di dalam rumah. Ternyata, bawang merah berteriak, lalu bawang putih bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat bawang merah tengah memegang selendang kesayangannya. Bawang putih, sini kamu. Cucuk. Kamu ini pandai nyuci atau enggak sih? Lihat nih selendang aku, masih kotor. Tapi kemarin ini udah aku cuci kok. Ya kalau dicuci kenapa masih kotor bawang putih? Cepat cucikan lagi sekarang. Tapi sekarang sudah mau malam. Masa akan sangat berbahaya di luar sana. Masa bodoh, pokoknya sekarang cuci sekarang karena besok aku pakai tahu. Ada apa ini? Lihat nih. Bawang putih, kau apa kan anak saya? Lihat ibu, selendang aku dia nggak becus kalau mencuci. Kalau anak saya suruh tuh nurut, jangan bangkang. Ingat, kau di sini numpang tau nggak? Dengar nggak? Ais. Tuh lihat kamu. Ais. Kamu kerja kan? Atau nggak saya usir kamu di rumah. Pinter. Bawang merah menjatuhkan selendangnya dan pergi bersama ibunya. Bawang putih meraih selendang tersebut, kemudian ia pergi menuju sungai. Di sepanjang jalan, bawang putih hanya bisa menahan nangisnya. Ia sangat merindukan ibu dan ayahnya yang tidak memperlakukan bawang putih dengan jahat seperti ibu tirinya dan saudara-saudarinya. Sampainya di sungai, ia mulai mencuci selendang bawang merah dengan lemas. Tanpa sadar, bawang putih menangis lagi. Kali ini, sungguh menangis dengan tidak bisa tahan lagi. Bawang putih benar-benar merindukan kedua orang tuanya. Saat ia ingin melanjutkan aktivitasnya, tiba-tiba selendang yang berada di tangannya sudah tidak ada. Ternyata, selendang tersebut telah hanyut di sungai. Selendangnya hanyut. Gawat. Bagaimana ini? Aku pasti akan dimarahi oleh bawang merah dan ibu lagi. Baiklah, aku akan mengajar dia. Bawang putih pun mengejar selendang itu. Hingga akhirnya selendang tersebut nyangkut di ranting pohon dekat dengan rumah di tepi sungai. Ketika bawang putih mengambil, keluarlah seorang nenek renta dari dalam rumah yang berada di dekat sungai tersebut. Cantik, maukah kau membantu nenek untuk membersihkan rumah? Nenek merasa hari ini sedang kurang badan. Apakah nenek sendiri di rumah ini? Baiklah kalau gitu, aku akan membantu nenek hari ini ya. Akhirnya, bawang putih membantu sang nenek hingga semua pekerjaan rumah selesai. Setelah semuanya selesai, nenek itu memberikan beberapa buah labu sebagai hadiah bawang putih karena sudah membantu. Anak cantik, karena kamu sudah membantu nenek membersihkan rumah, nenek punya dua hadiah untuk kamu. Kamu boleh kembali tangannya. Aku akan pilih yang kecil ini saja, Nek. Terima kasih ya. Terima kasih juga.
memberitahukan kepada ibu tirinya dan bawang merah. Ibu, bawang merah, lihat. Ia menceritakan semua yang terjadi. Tadi, aku mendapat sinyal itu saat sedang menuju Senaya bawang merah. Maaf ya kakak, Senaya tadi hanyut. Tapi tadi saat aku mau mengambil selendangnya, aku bertemu sama ibu-ibu di rumahnya terletak di pinggir sungai. Saat ibu-ibu sampai dia minta tolong, katanya aku disuruh bersih-bersih rumahnya. Setelah aku selesai membersihkan rumahnya, aku udah katakan ibu, maaf ya, karena itu aku disuruh lambat pulang. Yura, sana. Oh ya, masuk. Kamu buka. Besok kamu lakukan sama aku seperti ini, oke? Baik, kemudian akan lebih besar. Esoknya, bawang merah mencuci dan menghaluskan bayi persis seperti bawang putih. Bawang merah. Dia juga sampai bertemu dengan sang nenek. Sang nenek menerima Ya Bu, apakah saya bisa saya bantu? Apakah saya bisa membersihkan rumah Ibu? Boleh. Masuk. ia mengerjakan pekerjaan dengan asal-asalan. Nenek pun memberikan labu dan ia memilih yang paling bisa. Isong. Sesampainya di rumah, Ibu, lihat nih. Wah, bener kan apa kata Ibu? Benar apa kata ibu? Kamu dapat nilai besar. Ya, ayo Bu, cepat kita mah. Iya nak, cepat. buah labu itu pun dibelah. Namun ternyata isinya bukan emas, melainkan hewan-hewan yang berbisa. Ibu dan bawang merah pun tewas seketika karena diserbu oleh hewan-hewan berbisa. Ya.